Salam, selamat malam Bapak Ibu. Puji Tuhan. Pertama-tama saya mau mengucapkan selamat Natal 2020 dan selamat menyongsong datangnya tahun baru 2021 Bapak Ibu. Doa saya kiranya damai dan sukacita Natal senantiasa memenuhi kita dan menyertai kita sampai kita menutup mata. Amin Bapak Ibu. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu dan saudaraku yang saya kasihi, di kesempatan yang baik di perayaan Natal ini kita akan belajar dari satu tema yang sudah dipergumulkan oleh Bapak Gembala untuk disampaikan di tengah-tengah pertemuan kita pada malam hari ini Bapak Ibu. Tema yang akan kita pelajari bersama-sama pada malam ini adalah Kristus datang membawa pembaharuan. Ini tema yang menarik. Sebetulnya tema ini sudah hampir sering saya suarakan. Ya. Baik, sebelum saya menyampaikan tema ini secara keseluruhan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu kata pembaruan yang ada di tema ini Bapak Ibu. Karena isi dari tema ini adalah pembaharuan. Ya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pembaruan adalah perbuatan membarui. Apa Bapak Ibu? Perbuatan membarui atau keberadaan seseorang atau lembaga yang mendorong supaya terciptanya sebuah pembaruan, yaitu melalui sebuah proses dan cara. Jadi pembaruan itu adalah perbuatan membarui atau keberadaan seseorang atau lembaga yang mendorong supaya terciptanya sebuah pembaruan, yaitu melalui sebuah proses dan cara Bapak Ibu. Dari pengertian ini maka saya dapat menyimpulkan berkenaan dengan tema kita Bapak Ibu, bahwa ketika Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah dunia yang rusak, yang fasik dan yang terkutuk ini, Dia hendak melakukan perbuatan pembaruan, yaitu terhadap keberadaan manusia yang rusak karena dosa Bapak Ibu. Sebab langit dan bumi yang hari ini kita diami akan dibinasakan oleh Allah menjadi lautan api Bapak Ibu. Jadi bumi yang kita diami hari ini itu tidak dibarui. Ya, jadi kalau ada pengajaran yang mengatakan bahwa dunia dan langit akan dibarui, itu sebuah penyimpangan Bapak Ibu. Mengapa Pak langit dan bumi tidak dibarui? Dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 10, 11, 12 dan 13 mengatakan begini Bapak Ibu. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya Bapak Ibu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita akan menantikan langit yang baru dan bumi yang baru,
di mana terdapat kebenaran. 2 Petrus 3 ini hendak menunjukkan bahwa langit dan bumi yang hari ini kita diami akan dibinasakan oleh Allah, tidak dibarui. Dunia kita ini akan menjadi neraka yang mengerikan, di mana iblis dan orang-orang durhaka akan tinggal. Tetapi orang-orang percaya yang sudah dibarui, yang sudah dikenal oleh Bapa, akan dibawa ke langit yang baru dan bumi yang baru bersama dengan Tuhan Yesus. Oleh karena itu, Alkitab dengan tegas mengatakan, janganlah kita mencintai dunia dengan segala isinya, Bapak Ibu. Mengapa? Karena semuanya itu akan dibinasakan. Jadi kedatangan Tuhan Yesus Kristus di dalam dunia ini hanya membawa satu misi, Bapak Ibu, yaitu untuk memisahkan manusia dari dunia yang akan dibinasakan oleh Allah dan menyelamatkan manusia dari dosa mereka supaya manusia dapat dibarui. Dalam Matius pasal 1 ayat 21 mengatakan begini, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka, Bapak Ibu. Tetapi Bapak Ibu, satu hal yang sangat mengerikan, hal yang sangat ironi yang saya perhatikan, bahwa begitu banyak manusia yang menolak Dia. Bukan sedikit, banyak sekali orang yang menolak Dia. Banyak manusia yang membangun narasi dan opini-opini palsu sebagai upaya bentuk tindakan untuk menolak Dia, Bapak Ibu. Sehingga fakta-fakta kebenaran Alkitab diputarbalikkan menjadi sebuah kebohongan. Sehingga Bapak Ibu melihat hari ini kebohongan-kebohongan yang dibangun, yang menyerang anak-anak Tuhan, itu menjadi jebakan yang sangat membahayakan, Bapak Ibu. Jadi kebohongan-kebohongan yang mereka bangun itu menyebabkan orang-orang percaya, orang-orang Kristen yang tidak mengerti kebenaran terseret dalam kebinasaan, terseret dalam penyesatan, Bapak Ibu. Dan perlu untuk kita ketahui bersama begini, bahwa penyesatan itu bukan hanya datang dari luar saja loh. Yang perlu kita perhatikan dan perlu kita waspadai dengan serius itu adalah penyesatan-penyesatan yang ada di dalam gereja, yang ada di dalam Bapak Ibu. Saya ini mendengar kata pembaruan bumi dan langit akan dibarui, itu bukan dari luar penyesatannya, dari dalam. Ya. Nah, berkenaan dengan tema kita pada malam hari ini, Bapak Ibu, seringkali kalimat pembaharuan atau perubahan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus itu dipahami secara dangkal, sehingga terjadi penyimpangan yang membawa banyak orang percaya kepada penyesatan, Bapak Ibu. Karena begini, menurut banyak orang Kristen, menurut begitu banyak orang Kristen, pembaruan dan perubahan itu dapat terjadi secara tiba-tiba atau secara langsung, Bapak Ibu. Karena menurut mereka ketika seseorang percaya kepada Tuhan Yesus, ya, mereka langsung tiba-tiba berubah. Tidak bisa, Bapak Ibu. Tidak bisa. Seperti kata pembaruan yang tadi saya jelaskan di depan, bahwa harus ada sebuah proses, ada sebuah cara. Oleh sebab
sebab itu kata pembaruan di sini harus dijelaskan. Maksud pembaruan di sini itu adalah keberadaan seseorang atau lembaga yang mendorong supaya terjadi pembaruan, yaitu melalui sebuah proses dan cara, Bapak Ibu. Makanya kata percaya dan menerima yang dipahami menyimpang oleh begitu banyak orang Kristen hari ini harus dipahami dengan benar, Bapak Ibu, supaya kita tidak salah memahami dan kita tidak menjadi sesat, Bapak Ibu. Biasanya kan kata percaya dan menerima itu kan dipahami cukup ya menjadi orang Kristen saja, Pak Saiful. Pergi ke gereja sudah cukup mewakili bahwa saya sebagai orang percaya. Belum, Bapak Ibu. Belum, Bapak Ibu. Ya. Ini belum menjelaskan arti sesungguhnya dari kata percaya dan menerima. Percaya itu apa, Pak? Percaya itu artinya menyerahkan diri sepenuhnya kepada objek yang dipercayai. Saya pernah mengatakan untuk bisa percaya kepada seseorang itu nggak bisa tiba-tiba. Saya tidak bisa percaya dengan Bu Lili tiba-tiba, nggak bisa. Bu Lili pun nggak bisa percaya langsung dengan saya, nggak bisa. Butuh waktu yang panjang untuk membangun sebuah hubungan. Saya nggak bisa percaya dengan Pak Kus tiba-tiba, nggak bisa. Saya bisa percaya dengan Pak Kus karena kita sudah membangun hubungan cukup lama, Bapak Ibu, sehingga saya dipercaya untuk menyampaikan kebenaran di tengah-tengah Bapak Ibu. Jadi percaya itu apa, Pak? Menyerahkan diri kepada objek yang dipercayai. Itu nggak bisa tiba-tiba. Menerima itu apa sih? Menerima itu artinya kesediaan diri dalam penurutan dan ketaatan kepada objek yang diterima. Seperti seorang suami atau istri yang bersedia menerima dia menjadi pasangannya. Maka mau tidak mau pasangannya harus bersedia melayani dan mengasihi pasangannya sepenuh waktu dengan seluruh hidupnya. Tidak bisa dong aku menerima engkau menjadi istriku, tapi istrinya nggak pernah diperhatiin, nggak pernah dilayani. Suaminya pun juga demikian. Itu belum menerima artinya. Amin. Sampai di sini Bapak Ibu paham? Paham ya? Paham ya? Jadi begitu pula ketika seseorang menerima dan percaya kepada Tuhan, dia harus bersedia melayani dan mengasihi Tuhan dengan segenap hidupnya, Bapak Ibu. Artinya ketika seseorang melayani Tuhan dan mengasihi Tuhan sepenuh-penuhnya, itu artinya dia telah kehilangan hak atas dirinya. Dia telah kehilangan hidupnya, Bapak Ibu. Seperti saya ketika saya menikah dengan istri, sebelum saya menikah, saya ini orangnya suka banget kalau nongkrong. Saya ini orangnya kan doyan bicara. Saya punya teman banyak banget. Sukanya kalau lagi keluar itu pulang kerja pasti nggak pulang dulu, pasti nongkrong dulu. Tapi karena saya sudah menikah, saya harus tahu diri dong. Saya tidak boleh hidup seperti waktu saya masih sendiri. Karena saya sudah menikah, maka saya tidak boleh nongkrong. Saya selesai pulang kerja harus pulang. Karena di sana ada istri yang sudah saya terima, yang sudah saya percayai. Maka mau tidak mau, saya kehilangan hidup saya. Saya kehilangan hak saya untuk nongkrong. Saya kehilangan hak saya untuk saya bersenang-senang sendiri, Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu mengatakan percaya kepada Tuhan dan menerimanya, maka Bapak Ibu akan kehilangan hak dan kehilangan hidup. Bapak Ibu tidak boleh senang kalau Tuhan gak senang. Ini berapa kali saya sampaikan? Beratus kali di tempat ini, Bapak Ibu. Amin. Ini loh Bapak Ibu, ciri dari seseorang yang hidupnya
benar-benar di dalam Tuhan, yaitu menyerahkan hidupnya sepenuh-penuhnya kepada objek yang dipercayai dan yang diterima. Ini loh cirinya, ya. Sebab orang-orang yang demikian seluruh hidupnya itu ada dalam kontrol dan kendali Tuhan. Mari kita buka ayat pendukung dari tema ini, 2 Korintus 5 ayat 17. Saya bacakan karena waktu saya nggak panjang Bapak Ibu. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi begini, seseorang yang hidupnya di dalam Tuhan, itu berarti hidup orang tersebut telah dibaharui. Hidup dalam Tuhan toh, betul kan? Namanya hidup dalam Tuhan, berarti orang itu hidupnya dibaharui. Kalau hidupnya nggak dibaharui, dia nggak bisa. Ia telah menjadi ciptaan yang baru. Dan ciri orang yang hidup dalam Tuhan, dengarkan baik-baik, ciri hidup orang yang di dalam Tuhan itu hidupnya pasti memperagakan hidupnya Tuhan Yesus. Tolong tampilkan 1 Yohanes 2 ayat 6. Saya bacakan dengan cepat. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ini harga mati, tidak boleh ditawar Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu mengatakan aku di dalam Tuhan, Tuhan ada di dalam saya, maka tidak bisa tidak, maka Bapak Ibu harus memperagakan hidupnya Tuhan Yesus. Sebab ini adalah kebenaran yang tidak bisa ditawar. Di mana seseorang yang mengatakan hidup di dalam Tuhan, maka ia harus hidup sama seperti Kristus telah hidup. Katakan amin Bapak Ibu. Hidupnya seperti apa Pak Tuhan Yesus itu Pak? Seperti apa sih Pak Tuhan hidupnya Tuhan Yesus? Kita buka dalam Ibrani 5. Ibrani pasal 5 ayat 7, 8, 9 dan 10. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Bapa yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya Tuhan Yesus telah didengarkan, dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Jadi ini loh Bapak Ibu, ini loh hidupnya Tuhan Yesus seperti ini. Dia itu saleh, dia itu taat Bapak Ibu. Jadi ini adalah karakter hidup yang dimiliki oleh Tuhan Yesus Kristus, yaitu ketaatan dan kesalehan, kesucian. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, kalau mau hidup di dalam Tuhan, ada syaratnya. Ada syaratnya. Syaratnya apa Pak Saiful? Syaratnya adalah dia harus berkarakter seperti Kristus, yaitu berjuang hidup suci dan saleh. Sebab seseorang tidak akan bisa memiliki Kristus jika dia tidak memiliki karakternya. Tidak bisa. Bohong. Jadi kalau seorang mau memiliki Kristus, dia harus memiliki karakter Kristus. Kalau ada seorang mau hidup dalam Tuhan, dia harus memiliki karakter Kristus Bapak Ibu. Amin. Karena seseorang tidak memiliki karakter Kristus, tidak mungkin dia menjadi ciptaan yang baru. Tidak mungkin dia akan ada di dalam Tuhan. Tapi Kristen Pak, belum tentu. Pendeta Pak, tidak jaminan. Hafal Alkitab Pak, tidak garansi Bapak Ibu. Syaratnya apa Bapak Ibu? Harus memiliki karakter Tuhan Yesus. Amin. Saya mau tanya begini sih, karena bicara tentang
membarui orang percaya itu begini loh. Percaya Yesus langsung berubah, nggak bisa Bapak Ibu. Saya tanya begini, apakah Bapak Ibu di sini ada yang pertama kali mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, Bapak Ibu langsung berkarakter seperti Kristus? Ada di sini? Aku jadi orang Kristen langsung suci, ada? Ada nggak Bapak Ibu? Pak, ketika saya jadi orang Kristen, saya langsung jadi kudus, jadi baik. Belum Bapak Ibu. Pasti ada prosesnya, ada mekanismenya Bapak Ibu, ada caranya yang harus dialami oleh setiap orang, di mana setiap orang harus menjalani sebuah perjalanan hidup untuk mengerti kebenaran firman Tuhan, diajar setiap hari sampai satu titik seseorang itu mengerti kebenaran dan dia mau untuk berubah. Saya mengerti kebenaran ini itu tidak tiba-tiba langsung ngerti, enggak. Perjalanan waktu, proses sampai saya berubah dan bisa menjadi hari ini. Tidak bisa seseorang ketika terima Tuhan langsung berubah, nggak bisa Bapak Ibu. Jadi inilah pembaruan yang sedang dikerjakan oleh Tuhan Yesus, yaitu merubah kodrat manusia. Bapak Ibu yang punya kebiasaan bohong, ketika terima Tuhan langsung nggak bohong, pasti masih bohong. Belajar sedikit-sedikit dikikis, betul nggak? Ya, yang suka ngentit itu masih suka ngentit. Ya, yang suka lihat video porno masih lihat video porno, itu nggak bisa langsung dikikis. Yang suka marah itu masih suka marah, gitu. Jadi ada prosesnya, yaitu kodrat manusia yang rusak karena dosa ini yang harus dibarui Bapak Ibu, yaitu merubah manusia yang berkodrat dosa menjadi manusia berkodrat ilahi. Ini adalah perbuatan pembaruan yang sedang dikerjakan oleh Tuhan Yesus dan sudah dikerjakan. Makanya Bapak Ibu, saya ini seringkali mengatakan begini, tidak ada yang lebih penting dari hal merubah kodrat manusia. Tidak ada yang lebih penting dari merubah karakter manusia dan watak manusia yang rusak. Tidak ada yang lebih penting dari hal ini Bapak Ibu, berkenaan dengan kedatangan Dia di dalam dunia. Dia datang tidak sibuk untuk perkara-perkara yang lahiriah dan pemenuhan kebutuhan jasmani Bapak Ibu. Enggak, saya mau katakan, tidak Bapak Ibu. Dia tidak sibuk untuk menyembuhkan penyakit kita. Dia tidak sibuk memberi kekayaan kepada kita Bapak Ibu. Dia tidak sibuk mensukseskan karir kita Bapak Ibu. Tetapi Dia sibuk membarui karakter dan watak kita yang rusak, agar karakter dan watak kita yang rusak itu dapat dibarui dan sama seperti karakternya. Jadi lama dong Pak, belajarnya seumur hidup Bapak Ibu. Dalam gereja orang yang pelit masih pelit banyak enggak? Halo? Yang suka nipu-nipu masih banyak enggak dalam gereja? Itu kalau sampai di akhir zaman ini enggak berubah Bapak Ibu, berarti gereja itu gagal membentuk jemaatnya. Hal yang terpenting dan hal yang mutlak yang Dia kerjakan ketika Dia datang ke dunia ini, ya ini merubah watak dan karakter kita yang rusak karena dosa itu Bapak Ibu, supaya karakter kita diubahkan seperti karakternya. Jadi saya mengatakan begini, terlalu murah jika kedatangan Dia dari surga ke dunia ini hanya menyelesaikan masalah-masalah lahiriah. Terlalu murah Bapak Ibu. Di luar sana itu orang gak kenal Tuhan, kaya-kaya. Saya punya kenalan para pejabat kaya-kaya, korupsi, main perempuan, diskotik. Jadi Tuhan tidak sibuk dengan hal-hal itu Bapak Ibu. Untuk apa semuanya itu diberikan jika kita binasa?
Amin. Untuk apa? Saya itu begitu percaya begini. Kalau kita ini benar-benar menjadi anak yang baik, menjadi orang Kristen yang benar, hidup kita itu hanya melakukan kehendak Bapa, melayani Dia habis-habisan, maka saya sangat percaya bahwa semua yang kita butuhkan Tuhan akan berikan. Bapak tahu kok kebutuhan anak-anaknya, Dia tahu kok. Sampai di Matius 6 dia begini, kamu itu seperti orang gak kenal Tuhan. Masalah makan minum pakaiannya kamu pakai, kamu itu sepertinya gak percaya. Bapakmu tahu apa yang kamu butuhkan. Cuma yang terpenting adalah carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu secara otomatis akan diberikan kepada kita. Jadi hal yang terpenting itu adalah, hal yang terpenting dan yang mendesak itu adalah Tuhan Yesus harus mengerjakan, yaitu memperbarui watak dan karakter manusia yang rusak, Bapak Ibu. Oleh karena itu Dia bersedia meninggalkan surga yang mulia dan menjadi sama dengan manusia. Dia menjadi pribadi yang mendorong supaya tercipta pembaruan dan pemulihan pada manusia. Apa yang diperbuat oleh Tuhan Yesus? Yang pertama, Bapak Ibu, jadi apa sih yang diperbuat oleh Tuhan Yesus? Supaya tercipta pembaruan dalam diri manusia. Yang pertama, Dia datang menjadi sama dengan manusia. Yang pertama, ya. Jadi ketika saya mempelajari doktrin agama-agama, saya belum menemukan sosok pribadi Allah yang mau turun jadi manusia, mengajarkan hidupnya, belum ada. Baru Kristen. Ya. Yang kedua, Dia mengajarkan standar hidup anak Allah. Jadi nggak ada loh Tuhan Dia mengajarkan ketemu manusia, ngajar tentang standar hidup, bagaimana menjadi anak-anak Allah yang dapat dikenal oleh Bapa. Itu di agama lain nggak ada. Itu mereka menyebut itu namanya pelecehan, penghinaan terhadap kemahakuasaan Sang Khalik. Tetapi alasan luar biasa. Kekristenan itu, keselamatan itu artinya Tuhan menggapai manusia. Amin. Yang kedua, Dia mengajarkan apa, Bapak Ibu? Standar hidup anak Allah. Yang ketiga, Dia mati menebus dosa supaya manusia dimungkinkan untuk dibarui dan diselamatkan. Saya menulis di sini dimungkinkan, ya, dimungkinkan untuk diselamatkan. Pak, berarti semua nggak selamat. Kalau Bapak Ibu tidak hidup seperti Dia, nggak selamat. Jadi Dia datang ke dunia ini, Dia mati di kayu salib, menebus dosa manusia. Siapa? Semuanya. Tetapi yang diselamatkan hanya Dia yang meresponi keselamatan itu. Sekalipun Kristen, Pak, sekalipun pendeta, pelayan, majelis, evangelis, kalau hidupnya tidak seperti Tuhan Yesus, nggak selamat. Selamat itu apa? Nanti kita bahas di lain waktu. Jadi selamat itu bukan hanya sekedar masuk surga. Masuk surga itu buah dari keselamatan. Amin. Keselamatan itu adalah manusia diubah menjadi rancangan semula ketika manusia pertama kali diciptakan. Ya, yang keempat, waktunya cepat sekali Bapak Ibu. Dia memberikan Roh Kudus untuk menolong kita dalam proses pembaruan. Jadi ketika Dia mengerjakan keselamatan, manusia sudah diselamatkan, manusia masih punya karakter watak yang suka berbuat dosa, Allah memberikan Roh Kudus sebagai penolong supaya memampukan kita mencapai standar hidup yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Ya, jadi 4 hal ini yang Tuhan lakukan supaya terjadi pembaruan. Tuhan Yesus sudah selesai, ya, menyelesaikan tanggung jawabnya sebagai perantara. Keputusannya di tangan kita masing-masing.
Pak, masuk Kristen, masuk gereja jalan Kristen sudah selamat? Belum tentu. Dia sudah menyelesaikan tanggung jawabnya menjadi pengantara kita. Dia sudah lahir, dia sudah mengajarkan hidupnya, dia sudah mati menyelesaikan dosa dunia, dia sudah mengutus Roh Kudusnya, sudah selesai. Sekarang keputusannya di tangan kita masing-masing, Bapak Ibu. Sekali lagi saya katakan begini, Bapak Ibu tidak akan mungkin dapat hidup dalam Tuhan jika tidak memiliki karakternya. Sama lagi ya, sama lagi. Karena keputusan selamat tidak itu tangan kita, dibaharui dan tidak itu tangan kita. Seperti anak saya, kamu mau pinter nak? Mau Pi, saya sekolahkan. Ada syaratnya, ada prosesnya, belajar. Mau sekolah tapi nggak mau belajar, nggak bisa. Itu satu paket. Seperti dua sisi mata uang. Belajar dan sekolah itu merupakan satu hal yang tidak bisa dipisahkan. Dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Amin. Jadi Bapak Ibu, kalau seseorang mau hidup di dalam Tuhan, maka ia harus memiliki karakternya. Jika Bapak Ibu tidak memiliki karakternya, maka Bapak Ibu tidak dapat hidup dalam Tuhan. Dan seseorang yang tidak memiliki karakternya, berarti orang itu tidak meresponi keselamatan yang diberikan oleh Tuhan. Jadi keselamatan sudah diberikan. Keputusan di tangan siapa Bapak Ibu? Halo? Di tangan siapa keputusannya? Di tangan kita masing-masing. Kalau Bapak Ibu hanya menjadi orang Kristen, masuk gereja dan menjadi aktivis, sudah menjadi ukuran meresponi keselamatan yang Tuhan kerjakan, ini salah besar. Jadi ukuran kita meresponi keselamatan yang sudah Dia kerjakan yaitu jika kita terus berjuang untuk menanggalkan dosa dan kesenangan dunia sampai kita mencapai satu titik kesucian dan kesalehan seperti Tuhan Yesus. Sampai sini paham Bapak Ibu? Paham, bersedia dengan saya? Kita hargai keselamatannya ya, kita hargai kelahirannya ya. Saya dilihatin orang-orang tegak semua ini. Jadi tema kita pada malam hari ini menjadi pesan penting buat kita di penghujung tahun 2020 ini. Pembaharuan tidak akan dapat terjadi kepadaku jika aku tidak meresponi keselamatannya. Pembaharuan tidak akan dapat terjadi dalam hidupku jika aku tidak berjuang hidup seperti Tuhan Yesus. Amin. Tuhan berkati.